Kita ke kabar lainnya pemirsa, pembunuhan terhadap jenazah yang dibuang di kolong tol Becakayu, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat mengungkap betapa dendam kesumat seorang teman lama bisa berakibat fatal. Pelaku mencoba beragam cara untuk membunuh teman-temannya dan ia pun membunuh salah satunya. Christian Rudolf Tobing memendam dendam di hatinya selama 7 tahun terhadap salah satu temannya berinisial H. H dan Rudolf merupakan teman semasa SMP dan mereka pun sempat berbisnis HT. Entah apa yang terjadi di tengah jalan, hingga Rudolf merasa sakit hati hingga dendam kesumat membara di hatinya sejak tahun 2015. Semenjak itu, ia selalu mengamat-amati H dalam keseharian. Hingga akhirnya, Rudolf tahu H masih dekat dengan dua temannya yang lain, yaitu Ade Yunia Rizabani atau Ica dan seorang teman lainnya, S. Baik Rudolf, Ica, S, dan H pernah bergabung dalam komunitas J-Army hingga mereka pun mengenal satu sama lain. Namun di tengah dendam Rudolf, kedekatan H, S, dan Ica membuat Rudolf semakin sakit hati. Ia pun merencanakan pembunuhan atas ketiga temannya. Dari pemeriksaan polisi, Rudolf diketahui mencoba menyewa pembunuh bayaran. Namun ia urung menyewa jasa dunia kriminal itu. Rudolf pun mencari tahu bagaimana membunuh para korbannya. Akhirnya Rudolf memberanikan diri untuk mengotori tangannya. Ia berencana membunuh H namun gagal karena H tak di Jakarta. Sasaran pun dialihkan kepada Ica. Rudolf memancing Ica untuk datang ke apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat dengan iming-iming membuat podcast bersama sambil membuat prank. Di tengah jalan menuju lokasi pembunuhan, Rudolf sempat menanyai Ica apakah korban akan memaafkan temannya yang bersalah. Namun jawaban Ica membuat Rudolf semakin yakin untuk membunuh korban. Kemudian yang bersangkutan akhirnya memprofiling mana yang paling gampang untuk diadakan tindakan pembunuhan ini. Oleh karenanya korban I ini yang pertama, dia profiling apa hobinya, podcast dan lain sebagainya. Ternyata diawali dengan prank, ya. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini terkait dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Ya, saya akan bertanya sama Anda, kira-kira kamu ikut site siapa? Kamu ikut site-nya H atau ikut site saya? Ikut site saya. Namun ternyata sebelum dibunuh itu dalam perjalanan sebelumnya sudah ngobrol nih berdua ini. Kira-kira kalau ada temanmu yang bersalah dimaafkan nggak? Dimaafkan. Tapi saya akan tetap minta pertanggungjawaban dan saya akan laporkan polisi. Nah, pada saat di prank itu, ya, walaupun sudah diambil barang-barangnya, ingat perkataan ini sehingga langsung dibunuh korban ini. Ya, ini bukti-buktinya ada di kita semua, tapi tidak akan kita tunjukkan pada saat korban itu diikat dan lain sebagainya, itu ada semua. Sebelum melakukan pembunuhan, Rudolf lebih dahulu mencari apartemen yang minim CCTV. Sebuah apartemen di Jakarta Selatan sempat jadi pilihannya, namun karena penuh, Rudolf beralih ke apartemen Green Pramuka. Rudolf pun telah mempersiapkan sejumlah peralatan dan perlengkapan untuk melancarkan pembunuhan terhadap korban. Usai membuang jenazah Ica di kolong tol Becakayu, Bekasi, Rudolf kabur. Polisi lalu menemukannya di sebuah rumah gadai kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Ia hendak menggadaikan laptop Ica. Menurut polisi, Rudolf mengambil sejumlah barang dan uang milik korban. Karena itu, Rudolf dituntut pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati dan pencurian dengan kekerasan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.